Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaan kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta Verbum Domini yang dikasihi Tuhan, salam jumpa untuk kita semua. Kembali hadir dengan renungan harian Verbum Domini edisi 7 September 2022. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, mungkin ada yang berpikir bahwa perkataan Yesus terkesan menganak-emaskan kelompok orang miskin. Perkataan Yesus terkesan bahwa berkat, sukacita hanya diperuntukkan bagi orang-orang miskin, sementara orang-orang kaya hanya mendapat kutukan atau celaka. Tentu saja itu tidak benar. Karena cinta Yesus, rahmat dan belas kasih Allah bersifat universal. Tidak hanya untuk kelompok yang miskin, tetapi juga untuk kelompok orang-orang kaya. Saudara, saudari pencinta Verbum Domini yang terkasih, peribahasa "tidak ada asap jika tidak ada api" rasa-rasanya sangat pas untuk memancing pikiran kita supaya tidak terlalu cepat mengklaim bahwa Yesus mendiskriminasikan orang kaya dari kelompok orang miskin. Apalagi sampai menyimpulkan bahwa tidak boleh menjadi orang kaya agar dicintai Yesus, karena Yesus hanya mencintai orang miskin. Bagi saya, Yesus dalam bacaan tadi tidak bermaksud demikian. Yesus pasti melihat ada sesuatu yang terjadi di antara masyarakat yang dari sudut pandang Yesus itu tidak benar. Barangkali Yesus melihat adanya kesenjangan antara kelompok orang kaya dan kelompok orang miskin saat itu. Tentu saja Yesus memiliki rasa kasihan kepada salah satu kelompok di antara dua kelompok tersebut. Dari pilihan kata-kata Yesus untuk orang-orang miskin, seperti berbahagialah, bersukacita, dan bergembiralah, sudah sangat jelas bahwa hati, simpati, dan empatinya tertuju kepada kelompok mereka. Karena itu, ia ingin membantu mereka.
Membantu dengan cara apa? Yesus membantu dengan caranya sendiri, yaitu menyadarkan orang kaya. Kata celaka yang dikatakan Yesus untuk orang kaya tentu tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi lebih untuk menyadarkan orang kaya bahwa di tengah situasi mereka yang selalu memperoleh hiburan dengan kekayaan mereka miliki, masih banyak saudara mereka yang tidak merasakan hiburan sama sekali. Masih banyak orang yang kelaparan, bahkan sulit bagi mereka untuk tertawa, sebab hidupnya penuh dengan ratapan, hidupnya penuh dengan kekurangan. Inilah yang mau dikritiki Yesus. Ia mau menyadarkan orang kaya untuk jangan menutup mata dan telinga terhadap ratapan saudara-saudara yang miskin. Ia menghendaki supaya orang kaya memiliki semangat untuk berbagi dengan orang lain, dengan orang yang berkekurangan. Yesus percaya bahwa pemberian kepada orang yang berkekurangan akan mengurangi ratapan mereka, mengurangi kecemasan, dan memberikan sedikit tawa dalam hidup mereka. Saudara-saudari pencinta Verbum Domini yang terkasih, Yesus menghendaki supaya kebahagiaan di dunia ini tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang saja, tetapi semua harus merasakannya, termasuk orang miskin, termasuk orang kaya. Bagi orang yang berkekurangan, kebahagiaan tidak harus karena pemberian yang besar. Karena itu, saudara-saudari pencinta Verbum Domini yang terkasih, mari kita memupuk semangat memberi dalam hidup kita. Karena sekecil apapun pemberian kita, pasti mendatangkan kebahagiaan dalam hidup mereka yang membutuhkannya. Semoga Tuhan memberkati kita.